Ibu ngumpul. Kalau ada perpisahan, ada perkumpulan. Bapak Caming, unik semua namanya. Ibu Misa, Pak Caming, Masya Allah. Pak Triwidodo, juga kita hormati Pak Bambang, dalam kurung Pak Tentung. Saya tahu jadinya kan panggilannya. Kita hormati Bang Jaka, dalam kurung Bang Remoy, dan seluruhnya keluarga besar dari almarhumah Ibu Namah. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah berikan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kita hormati Bapak Amir Miin, merekam aja, cakapan dikit Pak Amir, saya masukin YouTube kan. Lalu Pak Haji Widodo, Bapak Najun, Pak RT, para tokoh pemuda, para asatidz, dan para tokoh masyarakat lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa berkumpul, bisa silaturahim. Tujuannya adalah yang pertama dan pasti ya, yaitu kita mendoakan almarhumah Ibu Namah binti Sawa Naba Organi. Semoga almarhumah mendapatkan rahmat dan maghfirah dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan penyampaian saya yang kemarin ya. Gambarannya adalah di saat kita berpergian ke Bandung dah, yang jauh-jauh ya, kita ke Bandung sendirian, sampai di sono kehabisan bekal. Enak gak? Nggak enak. Mau makan susah, mau beli minuman nggak punya duit, mau pulang nggak bisa. Gimana dah? Jalan kaki nyampe sih Gempor, kurang lebih 130 km Bandung Jakarta, apalagi ke Pamulang lebih jauh lagi. Masya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain kita ya. Nah di saat seperti inilah harus kita ambil pelajaran. Kita sendirian, berpergian sendirian, kehabisan bekal, mau makan susah, mau pulang nggak bisa. Ngapain lagi ya kita ya? HP dah HP. Kan sekarang kan ketinggalan HP lebih bahaya daripada ketinggalan dompet ya. HP nih, patokan kita nggak ada HP nih. Pas pengen telepon keluarganya, kuotanya habis. Ya. Pulsa nggak punya, emang jarang isi pulsa. Dia ingat, oh iya kan ada wifi biasanya di rumah makan. Dia datanglah ke rumah makan yang ada wifi-nya. Pas sampai rumah makan, HP dia lowbat, mati HP-nya. Bawa charger nggak bawa. Dia minjem charger sama pegawai toko, dikasih pinjam, pas mau ngecas mati lampu. Selesai dah. Sumpah buat hidupnya itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jalan keluarnya adalah satu-satunya dia ingat dia punya ATM. Dan saat itu dia ingat nih awal bulan nih, biasanya anak saya transfer. Dia bilang, wah mudah-mudahan anak saya udah transfer nih. Dia ke ATM dibuka, bener anak udah transfer 10 juta. Masya Allah, seneng nggak? Seneng lagi, makan lagi enak, dan bisa pulang kampung halamannya. Jadi ya pelajarannya adalah di saat nanti kita udah meninggal, nggak ada lagi yang kita harapin ya, karena semua amalan kita putus, selesai semuanya, kecuali yang 3 ya, yang sering kita bahas itu: amal jariah, ilmu yang manfaat, sama anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Cuma itu doang dah harapan kita, selainnya putus, selesai semua. Nah maka dari itu, kalau kita nggak punya rekening, kita nggak punya kartu ATM, siapa yang mau transfer? Dan kartu rekening itu, nomor rekening itu, dan juga kartu ATM itu ibarat anak kita nih. Kita punya anak yang soleh, kita punya keluarga yang peduli sama kita punya sahabat-sahabat yang selalu doain kita, itu ATM kita. Nah makanya mulai dah dari sekarang kumpul, punya teman sama orang-orang yang soleh, yang saat kita meninggal mereka terus doain kita. Cetaklah keluarga kita juga yang selalu mendoakan kita nantinya, terlebih anak-anak kita ya. Jangan saat kita meninggal dia lupa sama kita. Nauzubillah.
Tapi mudah-mudahan kita punya anak cucu yang soleh, saat kita meninggal mereka terus doain kita, sehingga kita terus dapat transfer amalan dan pahala dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sih insya Allah nih ya, almarhumah Ibu Namah punya kartu ATM yang banyak. Sahabat-sahabatnya, keluarganya, anaknya, cucunya insya Allah banyak yang mendoakan beliau. Ini malam nih beliau lagi bahagia banget karena dapat transferan pahala dari kita semua. Setelah ini jangan putus ya, anak cucunya dan keluarganya terus kirimin pahala, kirimin doa untuk beliau. Alhamdulillah ada Pak Bambang di sini. Pak Bambang setiap azan di masjid. Ya Pak. Insyaallah. Ya kalau ajan di kebun itu dua orang. Pernah sehatnya nggak pulang. Ada yang agak ajan mancing. Ajan mancing. Saya nanya Pak Bambang, saya nggak pulang kemana aja? Itikaf kagak, tiduran. Masya Allah. Insya Allah nih Pak Bambang pasti rajin dia ngirimin doa buat almarhumah Ibu Namah. Karena Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita nanti itu bukan kayak perjalanan kita di dunia ke Bandung, Pangandaran segala macam itu sih dekat. Nah nanti perjalanan kita adalah pertama setelah kita meninggal kita masuk ke alam barzakh, ke alam kubur. Setelah itu baru ke alam akhirat. Nah ini di alam yang selanjutnya aja nih, di alam barzakh beratnya bukan main. Ya, orang-orang soleh aja itu berat ngadepinnya. Sayyidina Utsman bin Affan di saat beliau mendengar ya tentang alam kubur, beliau tuh pasti nangis sampai basah jenggotnya. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang udah pasti masuk surga, tapi beliau saat mendengar tentang siksa kubur nangis sampai jenggotnya basah. Nah kita jauh dari nangis, Masya Allah. Ya, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa wahai Sayyidina Utsman engkau menangis saat mendengar tentang alam kubur? Beliau menjawab bahwasannya alam kubur adalah tempat transit pertama kita nanti menuju akhirat. Kalau di alam kubur kita berhasil, di alam kubur kita selamat, insya Allah ke depannya gampang udah. Tapi kalau di kuburnya kita udah sengsara, kesononya apalagi gitu ya. Dan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah saat meninggal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'az, beliau Rasulullah mengantarkan ke kubur. Beliau ikut ya melihat Sa'ad bin Mu'az dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat itu Rasulullah sambil memperhatikan jenazah Sa'ad bin Mu'az dimasukkan ke dalam kubur, beliau menyebutkan Subhanallah, Subhanallah. Dan lalu sahabat, karena Rasulullah yang ngikutin, Rasulullah yang mengucapkan, sahabat ikutin aja udah. Sahabat ngikutin juga ngucapin Subhanallah, Rasulullah Subhanallah, sahabat Subhanallah. Rasulullah bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahabat ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kita dah gitu. Kalau Pak Amil doa, kita kan amin-amin aja ya. Kita nggak tahu Pak Amil baca apaan. Pak Amil baca doa, makanya kita amin aja. Ngikut aja bukannya pemimpinnya. Nah Rasulullah mengucapin Subhanallah, Rasulullah mengucapin Allahu Akbar, sahabat ngikutin juga Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, setelah itu, setelah selesai pemakaman, sahabat pada nanya, kenapa ya Rasulullah? Kok engkau mengucapkan tasbih? Kok engkau mengucapin takbir? Rasulullah bilang, tadi saat jenazahnya Sa'ad bin Mu'az masuk ke dalam kubur, beliau itu sahabat Rasulullah, orang soleh. Tapi lihat, saat masuk ke dalam kubur, beliau melihat tanah itu, kuburan itu menyempit, ya, menghimpit jasad Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah, orang soleh dihimpit oleh kubur, sehingga Rasulullah bertasbih Subhanallah, Allahu Akbar, sehingga tanah tadi kembali merenggang lagi. Masya Allah. Di riwayat yang lain, saat Sayyidah Zainab binti Rasulullah, Zainab anaknya Rasulullah, saat wafat dimasuk ke dalam kubur, kejadian juga sama, sehingga Rasulullah mukanya berubah saat melihat jenazah Zainab dimasukkan, sedih mukanya Rasulullah.
sehingga Rasulullah menghadap ke langit, beliau berdoa minta diringankan ya azab kubur. Maka pas beliau melihat lagi, ternyata sudah renggang lagi tanah pemakaman Zainab anaknya. Masya Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, itu Sa'ad bin Mu'az, itu Zainab anaknya Rasulullah, begitu keadaannya. Apalagi kita, ya Allah, ya apalagi kita, gimana keadaan kita nanti dalam kubur, ya. Dan satu riwayat, orang-orang yang berani ninggalin sholat nanti saat masuk ke dalam kubur itu langsung dihimpit oleh kuburan sampai hancur tulang tulangnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu tadi gimana? Kan dia orang soleh, Ustaz. Dia sahabat Nabi, anaknya Rasulullah, kok masih dihimpit juga? Ternyata di dalam kitab Syarhus Sudur dijelaskan untuk orang-orang soleh, orang-orang baik, ternyata himpitan kubur itu bukan yang menyakitkan. Himpitan kubur itu seakan-akan ibu yang kangen sama anaknya, pelukan yang hangat, masya Allah. Ya, kita kan dari tanah kita ini, saat kembali ke tanah maka tanah itu kangen sama kita, dipeluk erat. Cuman nggak menyakitkan, kangen gitu, pelukan yang hangat. Tapi untuk orang-orang yang maksiat, untuk orang-orang yang durhaka sama Allah, himpitannya benar-benar himpitan yang dapat menghancurkan tulang berulangnya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita perbanyak amalan kita siapin orang-orang yang bisa transfer doa ke kita agar kita selamat di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.